Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kogoya. Ajudan Undios Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Seseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan tim NPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya dibawa tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan 1 anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, 1 anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya.
Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan. Senjata andalan disita Satgas, rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu.
Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, dua orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, dua orang anggota OPM yang satu diduga basuh kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Samo mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak, TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit, aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong, Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke pergok TNI di Got. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodap 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam.
sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. SEBI menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai. Jelasnya, ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di Got.
Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Medan Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Medan Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kogoya. Ajudan Undios Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramtani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Soseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan. Senjata andalan disita Satgas, rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan
usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Baso Kalawiyah alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Baso Kalawiyah merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Baso Kalawiyah ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, dua orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, dua orang anggota OPM yang satu diduga Baso Kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantabal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun.
dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Seseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Samo mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.
Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamel Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Ria, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kegoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kegoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kegoya. Ajudan Undios Kegoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kegoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kegoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Seseno mengatakan, setelah
aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas, rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Baso Kalawiyah alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Baso Kalawiyah merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Baso Kalawiyah ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Baso Kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan 1 anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan 1 anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, 1 anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah 1 anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa.
terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka (OPM) harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespons serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Seseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut.
Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata dia, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke Pergok TNI di God. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambo mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat
Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kogoya. Ajudan Undios Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kotak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebe Samo mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke Pergok TNI di God. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan 1 anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan 1 anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya.
pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit. Satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawiyah alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawiyah merupakan tangan kanan
atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Basuh Kalawi yang ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, dua orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, dua orang anggota OPM yang satu diduga Basuh Kalawi menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebisa mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak,
ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas, rupanya dibawa tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Samo mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya.
serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata dia ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal seorang berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di Got. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodap 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kogoya. Ajudan Undios Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramtani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Soseno mengatakan, setelah aparat
aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan. Senjata andalan disita Satgas, rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Baso Kalawiyah alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Baso Kalawiyah merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Baso Kalawiyah ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Baso Kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan 1 anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan 1 anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, 1 anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah 1 anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi.
Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Seseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan Distrik
Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua. Seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Media Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Media Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat
Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kogoya. Ajudan Undios Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya dibawa tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke Pergok TNI di Got. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan 1 anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, 1 anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya.
Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan. Senjata andalan disita Satgas, rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu.
Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, dua orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, dua orang anggota OPM yang satu diduga basuh kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Samo mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantabal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 meta kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam.
sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. SEBI menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai. Jelasnya, ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya dibawa tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebe Samo mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata dia, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke pergok TNI di Got.
Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kegoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Medan Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Medan Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kegoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kegoya. Ajudan Undios Kegoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kegoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kegoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Soseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan. Senjata andalan disita Satgas, rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan
usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Baso Kalawiyah alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Baso Kalawiyah merupakan tangan kanan atau acuan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Baso Kalawiyah ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, dua orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, dua orang anggota OPM yang satu diduga Baso Kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Seby Samo mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke Pergok TNI di God. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Seby Samo mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun.
dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sama mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.
Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Ria, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kegoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 meter kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Media Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Media Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kegoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodap 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kegoya. Ajudan Undios Kegoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kegoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kegoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah
aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Baso Kalawiyah alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Baso Kalawiyah merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Baso Kalawiyah ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Baso Kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebisa mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan 1 anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan 1 anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, 1 anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah 1 anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa,
terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka (OPM) harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya dibawa tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut.
Juru bicara TPNPB OPM Sebi Samo mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong, Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata dia, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke Pergok TNI di Got. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Madia Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Madia Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodap 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat
Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kogoya. Ajudan Undios Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Soseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan 1 anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan 1 anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya.
Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Soseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu.
Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, dua orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, dua orang anggota OPM yang satu diduga basuh kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios, warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Samo mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke pergok TNI di Got. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodap 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam.
sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. SEBI menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai. Jelasnya, ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Seseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebe Samo mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke pergok TNI di Got.
Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kogoya. Ajudan Undios Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas, rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan
usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Baso Kalawiyah alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Baso Kalawiyah merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Baso Kalawiyah ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, dua orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, dua orang anggota OPM yang satu diduga Baso Kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebisa mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke Pergok TNI di Got. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya,
Anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Samo mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.
Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Ria, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di Got. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kegoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kegoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodap 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kegoya. Ajudan Undios Kegoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kegoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramtani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kegoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah
aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Baso Kalawiyah alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Baso Kalawiyah merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Baso Kalawiyah ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Baso Kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak, TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit, aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua. Seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantabal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan 1 anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan 1 anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, 1 anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa,
terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka (OPM) harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodap 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut.
Juru bicara TPNPB OPM Sebi Samo mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kolrio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata dia, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopol, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri.
Kontak tembak pun pecah setelah aparat Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kogoya. Ajudan Undios Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Soseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebe Sama mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata dia, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke Pergok TNI di God. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan 1 anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan 1 anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya.
Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Soseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas, rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu.
Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, dua orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, dua orang anggota OPM yang satu diduga basuh kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam.
sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. SEBI menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai. Jelasnya, ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramtani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantabal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke pergok TNI di Got.
Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kegoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopol, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kegoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodap 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kegoya. Ajudan Undios Kegoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kegoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kegoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Soseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan
usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Baso Kalawiyah alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Baso Kalawiyah merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Baso Kalawiyah ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, dua orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, dua orang anggota OPM yang satu diduga Baso Kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebe Samo mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Getius Kogoya,
Anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Seseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sama mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut.
Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Ria, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kegoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Media Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Media Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kegoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodap 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kegoya. Ajudan Undios Kegoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kegoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramtadi membenarkan
Kaan Babasoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kogoya di distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawiyah alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawiyah merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Basoka Lawiyah ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di Got. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan 1 anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, 1 anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, 1 anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih.
Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya dibawa tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban.
Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kala aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Samo mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke Pergok TNI di Got. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam.
sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. SEBI menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai. Jelasnya, ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebe Sama mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke pergok TNI di Got.
Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kegoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Medan Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Medan Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kegoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodap 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kegoya. Ajudan Undios Kegoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kegoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kegoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Soseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan
usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Baso Kalawiyah alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Baso Kalawiyah merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Baso Kalawiyah ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, dua orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, dua orang anggota OPM yang satu diduga Baso Kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebe Samo mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kolrio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya,
Anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Soseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan. Senjata andalan disita Satgas, rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sama mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut.
Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Ria, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kogoya. Ajudan Undios Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah
aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Baso Kalawiyah alias masyarakat Kegoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kegoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Baso Kalawiyah merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kegoya. Baso Kalawiyah ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Baso Kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kegoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke Pergok TNI di Got. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan 1 anggota KKB pimpinan Undios Kegoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan 1 anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kegoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, 1 anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah 1 anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi.
Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramtani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan Distrik
Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Samo mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua. Seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodap 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri.
Kontak tembak pun pecah setelah aparat Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kogoya. Ajudan Undios Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Seseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan 1 anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan 1 anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya.
Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Seseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu.
Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, dua orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, dua orang anggota OPM yang satu diduga basuh kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Samo mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di Got. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodap 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam.
sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai. Jelasnya, ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Seseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Samo mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke pergok TNI di Got.
Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kogoya. Ajudan Undios Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan. Senjata andalan disita Satgas, rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan
usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Baso Kalawiyah alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Baso Kalawiyah merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Baso Kalawiyah ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, dua orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, dua orang anggota OPM yang satu diduga Baso Kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantabal Sorong Kolrio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Ria, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya,
Anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Soseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Samo mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.
Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Ria, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kogoya. Ajudan Undios Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Soseno mengatakan, setelah
aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Baso Kalawiyah alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Baso Kalawiyah merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Baso Kalawiyah ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Baso Kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan 1 anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan 1 anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, 1 anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah 1 anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi.
Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Seseno mengatakan setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya dibawa tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik
Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong, Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke pergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Media Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Media Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri.
Kontak tembak pun pecah setelah aparat Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri dipaniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kogoya. Ajudan Undios Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya dibawa tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di Got. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan 1 anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, 1 anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya.
Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu.
Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, dua orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, dua orang anggota OPM yang satu diduga basuh kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai pada Selasa, 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kala aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Samo mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke Pergok TNI di Got. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam.
sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. SEBI menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai. Jelasnya, ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya dibawa tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di Got.
Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Medan Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Medan Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kogoya. Ajudan Undios Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan
usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Baso Kalawiyah alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Baso Kalawiyah merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Baso Kalawiyah ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, dua orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, dua orang anggota OPM yang satu diduga Baso Kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke Pergok TNI di Got. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun.
dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sama mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.
Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Ria, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di Got. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kegoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kegoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kegoya. Ajudan Undios Kegoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kegoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramtani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kegoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah
aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan. Senjata andalan disita Satgas, rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Baso Kalawiyah alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Baso Kalawiyah merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Baso Kalawiyah ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Baso Kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan 1 anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan 1 anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, 1 anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa,
terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka (OPM) harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Soseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut.
Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong, Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Ria, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat
Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kogoya. Ajudan Undios Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Seseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke Pergok TNI di Got. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan 1 anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, 1 anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya.
Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodap 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu megasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas, rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu.
Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, dua orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, dua orang anggota OPM yang satu diduga basuh kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kala aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Samo mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke Pergok TNI di Got. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam.
sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. SEBI menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai. Jelasnya, ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios, warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke pergok TNI di Got.
Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kogoya. Ajudan Undios Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramtani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Soseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan
usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Baso Kalawiyah alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Baso Kalawiyah merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Baso Kalawiyah ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, dua orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, dua orang anggota OPM yang satu diduga Baso Kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak, TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit, aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kolrio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Ria, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya,
Anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Samo mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.
Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Ria, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kegoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Media Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Media Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kegoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodap 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kegoya. Ajudan Undios Kegoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kegoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kegoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens
Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu. Mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya dibawa tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Baso Kalawiyah alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Baso Kalawiyah merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Baso Kalawiyah ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Baso Kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di Got. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan 1 anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan 1 anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, 1 anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah 1 anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya,
Anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut.
Juru bicara TPNPB OPM Sebi Samo mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata dia, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodap 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri.
Kontak tembak pun pecah setelah Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kogoya. Ajudan Undios Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramtani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Seseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan 1 anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan 1 anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya.
Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Soseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan
atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Baso Kalawi yang ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, dua orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, dua orang anggota OPM yang satu diduga Baso Kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebe Samo mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke Pergok TNI di God. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak.
ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Seseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Samo mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya.
serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal kata dia ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Media Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKO mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Media Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodap 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kogoya. Ajudan Undios Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Soseno mengatakan, setelah
aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Baso Kalawiyah alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Baso Kalawiyah merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Baso Kalawiyah ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Baso Kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kolrio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Ria, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan 1 anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan 1 anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, 1 anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah 1 anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi.
Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan. Tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Seseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya dibawa tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik
Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua. Seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke Pergok TNI di God. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Media Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Media Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat
Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri dipaniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kogoya. Ajudan Undios Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 megesan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya dibawa tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di Got. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan 1 anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, 1 anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya.
Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodap 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan. Senjata andalan disita Satgas, rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawiyah alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawiyah merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawiyah ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu.
Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, dua orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, dua orang anggota OPM yang satu diduga basuh kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam.
sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. SEBI menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai. Jelasnya, ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Soseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebe Samo mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata dia, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke pergok TNI di Got.
Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kogoya. Ajudan Undios Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramtani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan
usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Baso Kalawiyah alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Baso Kalawiyah merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Baso Kalawiyah ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, dua orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, dua orang anggota OPM yang satu diduga Baso Kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak, TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit, aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kolrio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Ria, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Getius Kogoya,
Anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Seseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Samo mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.
Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Ria, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kogoya. Ajudan Undios Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens
Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu. Mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Baso Kalawiyah alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Baso Kalawiyah merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Baso Kalawiyah ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Baso Kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di Got. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan 1 anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan 1 anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, 1 anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah 1 anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya,
Anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu megasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut.
Juru bicara TPNPB OPM Sebi Samo mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata dia, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke Pergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodap 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat
Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kogoya. Ajudan Undios Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan tim NPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios, warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata dia, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke Pergok TNI di God. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan 1 anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, 1 anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya.
Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodap 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan. Senjata andalan disita Satgas, rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu.
Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, dua orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, dua orang anggota OPM yang satu diduga basuh kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios, warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Samo mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kolrio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Ria, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam.
sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. SEBI menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai. Jelasnya, ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Seseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya dibawa tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesa mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke Pergok TNI di Got.
Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Media Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Media Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodap 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kogoya. Ajudan Undios Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramtani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas, rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan
usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Baso Kalawiyah alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Baso Kalawiyah merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Baso Kalawiyah ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, dua orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, dua orang anggota OPM yang satu diduga Baso Kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak, TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kolrio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Ria, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya,
Anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramtani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Soseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Samo mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak, TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit, aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.
Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata dia, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kegoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kegoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kegoya. Ajudan Undios Kegoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kegoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kegoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Soseno mengatakan, setelah
aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas, rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Baso Kalawiyah alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Baso Kalawiyah merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Baso Kalawiyah ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Baso Kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan 1 anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan 1 anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, 1 anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah 1 anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi.
Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik
Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Samo mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat
Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kogoya. Ajudan Undios Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Seseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke Pergok TNI di Got. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan 1 anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, 1 anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya.
Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodap 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Seseno mengatakan setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu.
Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, dua orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun, saat hendak membeli rokok, dua orang anggota OPM yang satu diduga basuh kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Samo mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke pergok TNI di Got. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam.
sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. SEBI menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai. Jelasnya, ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya dibawa tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebe Sama mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di Got.
Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kogoya. Ajudan Undios Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramtani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan
usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Baso Kalawiyah alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Baso Kalawiyah merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Baso Kalawiyah ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, dua orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, dua orang anggota OPM yang satu diduga Baso Kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak, TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit, aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua. Seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kolrio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Ria, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya,
Anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramtani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sama mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak, TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit, aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.
Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Ria, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kegoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari tribunpapua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kegoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kegoya. Ajudan Undios Kegoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kegoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kegoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Soseno mengatakan, setelah
aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas, rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Baso Kalawiyah alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Baso Kalawiyah merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Baso Kalawiyah ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Baso Kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke Pergok TNI di Got. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan 1 anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan 1 anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, 1 anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah 1 anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi.
Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan. Senjata andalan disita Satgas, rupanya dibawa tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan Distrik
Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke pergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambo mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat
Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kogoya. Ajudan Undios Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Seseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya dibawa tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata dia, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan 1 anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, 1 anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya.
Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Seseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan
atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Baso Kalawi yang ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, dua orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, dua orang anggota OPM yang satu diduga Baso Kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebe Samo mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata dia, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di Got. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak.
ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Seseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya dibawa tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Samo mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya.
serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal kata dia ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di God. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Media Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Media Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai. Jelasnya, ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kogoya. Ajudan Undios Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens
Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu. Mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Baso Kalawiyah alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Baso Kalawiyah merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Baso Kalawiyah ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Baso Kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak, TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di Got. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan 1 anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan 1 anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, 1 anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah 1 anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya,
Anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut.
Juru bicara TPNPB OPM Sebi Samo mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Ria, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke Pergok TNI di God. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Samo mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri.
Kontak tembak pun pecah setelah aparat Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri dipaniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undios Kogoya. Ajudan Undios Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan 1 anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan 1 anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopol, Kampung Madi, distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya.
Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodap 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramtani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Soseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu.
Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, dua orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, dua orang anggota OPM yang satu diduga basuh kelawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios, warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Samo mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kolrio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Ria, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam.
sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. SEBI menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai. Jelasnya, ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramtadi membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Seseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya dibawa tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawia merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawia ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, 2 orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, 2 orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawia menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebe Samo mengakui 1 anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke Pergok TNI di Got.
Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kegoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Madiai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, Mkom mengatakan,